Apa sudah siap untuk mempelajari tentang fotosintesis? Pastinya sudah siap dong. Kalau begitu, yuk kita belajar bersama dengan saya Maria Ernesta J. Dan saya Feni Alfianimita. Capaian pembelajaran pada materi ini adalah sebagai berikut. Silakan diperhatikan ya. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu peserta didik mampu menjelaskan proses fotosintesis pada tumbuhan dengan tepat. Nah, sekarang coba rasakan ketika kalian bernafas. Apa yang kalian hirup ketika bernafas? Ya, udara. Udara yang kita hirup setiap saat adalah gas oksigen. Sekarang coba lihat di sekeliling kalian. Apakah kalian melihat tumbuh-tumbuhan hijau di sekeliling kalian? Nah, merekalah yang menyediakan jasa untuk memproduksi oksigen yang kita hirup setiap saat melalui fotosintesis. Ada yang tahu apa itu fotosintesis? Jadi, fotosintesis adalah proses energi cahaya diubah menjadi energi kimia yang disimpan dalam glukosa dan molekul organik lainnya. Nah, tahukah kalian di bagian organ mana fotosintesis itu berlangsung? Ya, benar, di daun. Tepatnya di jaringan palisade. Jaringan palisade tersusun atas sel-sel yang rapat dan banyak mengandung kloroplas. Struktur kloroplas tersusun atas tilakoid yang menumpuk. Nah, tumpukan tilakoid ini membentuk grana. Kemudian terdapat juga stroma yang merupakan cairan kental yang berada dalam kloroplas dan membentuk suatu ruang. Kira-kira bagaimana proses fotosintesis hingga menghasilkan karbohidrat dan oksigen? Oh iya, untuk melakukan fotosintesis, tumbuhan juga memerlukan karbon dioksida loh. Yuk kita simak tahapannya. Jadi, proses fotosintesis terdiri dari dua tahapan utama, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, reaksi terang. Reaksi terang merupakan serangkaian reaksi kimia dalam fotosintesis yang membutuhkan cahaya matahari. Ingat, jika tidak ada cahaya, maka tidak akan terjadi reaksi terang. Di dalam membran tilakoid terdapat bagian yang bernama fotosistem. Ada dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Kedua bagian ini bekerja memproduksi energi kimia yang kemudian digunakan dalam stroma untuk membentuk glukosa. Fotosistem tilakoid terdiri dari molekul pigmen dan klorofil. Molekul pigmen pada fotosistem berfungsi menyerap foton. Cahaya foton yang diserap menyebabkan elektron-elektron berada pada tingkatan tinggi. Elektron ini kemudian berpindah ke pusat klorofil dan kemudian dipindahkan ke protein khusus yang ada di dalam tilakoid. Partikel energi cahaya menabrak fotosistem 1 dan fotosistem 2 secara bersamaan. Pada fotosistem 2, setelah foton diserap oleh molekul pigmen dan dipindahkan ke protein, maka dalam fotosistem 2 akan kekurangan elektron. Kekurangan elektron pada fotosistem ini akan diganti melalui proses fotolisis yang melibatkan proses oksidasi molekul air yang menghasilkan elektron bebas dan oksigen. Oksigen yang dihasilkan merupakan bahan penting dalam proses respirasi sel. Saat elektron dalam protein khusus melewati rantai transport elektron, energi dari elektron digunakan untuk memompa ion hidrogen dari stroma ke tilakoid, kemudian menciptakan gradien konsentrasi. Saat gradien konsentrasi terbentuk, terjadilah proses sintesis ATP, di mana ADP diubah menjadi ATP. Hal ini menjadikan elektron menjadi lemah. Elektron yang lemah kemudian dipindahkan ke fotosistem 1. Dalam fotosistem 1, elektron diisi kembali ke dalam protein yang dipindahkan ke rantai transport elektron
untuk mereduksi elektron NAD+ menjadi NADPH. Saat foton terus-menerus memasuki membran tilakoid, maka ATP dan NADPH terus diproduksi menuju jalur metabolik di stroma. ATP dan NADPH yang diproduksi digunakan sebagai penggerak reaksi gelap. Selanjutnya yaitu reaksi gelap atau yang dikenal sebagai siklus Calvin-Benson. Reaksi gelap merupakan lanjutan dari reaksi terang. Reaksi gelap terjadi pada stroma. Tujuan utama reaksi ini adalah menghasilkan karbohidrat dengan cara mengikat karbon dioksida di udara. Sesuai namanya, reaksi gelap tidak memerlukan bantuan cahaya secara langsung sebagai sumber energi. Lalu pakai apa ya? Jadi, meski dalam proses ini tidak memerlukan cahaya secara langsung, bukan berarti prosesnya tidak bisa berjalan ketika ada cahaya loh. Asalkan senyawa-senyawa yang dihasilkan pada reaksi terang sebelumnya, yaitu NADPH dan ATP tersedia, maka proses ini dapat terus berlangsung. Nah, reaksi gelap secara umum terdiri atas 3 tahap utama, yaitu tahap fiksasi karbon, tahap reduksi, dan tahap regenerasi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, tahap fiksasi karbon. Pada tahap fiksasi karbon, karbon dioksida atau CO2 akan diikat oleh enzim Rubisco untuk digabungkan dengan RUBP. Selanjutnya, terbentuklah atom karbon yang labil dan akan segera memecah menjadi 3-fosfoglycerat atau PGA. Selanjutnya, tahap reduksi. Pada tahap ini, PGA selanjutnya akan direduksi oleh ATP yang diperoleh dari reaksi terang menjadi 1,3 bisfosfoglycerat atau PGAL. PGAL kemudian akan direduksi lagi oleh NADPH yang juga diperoleh dari reaksi terang menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Pada tahap akhir, RUBP disusun ulang untuk setiap 3 pengulangan siklus. 5 molekul G3P digunakan untuk membentuk ulang 3 molekul RUBP. Sisanya dari 3 ke 3P ini kemudian digunakan untuk membuat gula asam lemak dan gliserol. 2 molekul G3P membentuk 1 glukosa berfosfat. Jadi siklus Calvin harus terjadi 6 kali untuk menghasilkan 1 molekul glukosa. Molekul ini bisa dihilangkan gugus fosfatnya dan menambah fruktosa untuk membentuk sukrosa. Molekul yang kemudian dipindahkan ke seluruh bagian tubuh tanaman. Glukosa berfosfat juga menjadi bahan untuk sintesis pati dan selulosa. Agar lebih memahami materinya, yuk kerjakan kuis berikut ini. Perhatikan instruksinya dan mari kita mulai. Jadi sekian materi kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.